Kalau kita ngomongin Roblox, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pasti game buat bocah kan? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal kupas sisi gelapnya yang mungkin nggak banyak orang tahu. Ada apa sebenarnya di balik game yang kelihatannya lucu ini? Yap, persis kayak kutipan ini. Kita semua sama-sama tahu kalau Roblox itu adalah game bocah, setuju nggak? Saya yakin banyak yang setuju. Image-nya kan gitu, game simple, warna-warni, kelihatannya aman buat anak-anak. Tapi, apa benar cuma itu aja? Pertanyaannya, apa iya sesederhana itu? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit dan jujur aja lumayan bikin was-was, jauh dari bayangan kita semua. Oke, jadi mari kita bongkar dulu anggapan kalau ini cuma permainan anak-anak. Kita lihat deh apa yang terjadi waktu persepsi ini ketemu sama kenyataan yang ya nggak seindah itu. Gini, persepsinya emang nggak salah-salah amat. Target utama Roblox, ya anak-anak. Tapi faktanya, banyak juga loh orang dewasa yang main. Ya, kalau mereka streamer atau content creator yang pasarnya anak-anak sih, oke-oke aja. Tapi, ini jadi tanda tanya besar kan? Apa niat orang-orang dewasa lain yang ada di platform yang isinya mayoritas anak-anak? Dan bahaya ini bukan lagi sekedar omong kosong atau teori loh. Ada satu video viral yang benar-benar nunjukin kalau risiko ini tuh nyata banget. Risiko di mana interaksi online bisa berlanjut ke pertemuan di dunia nyata. Jadi ceritanya gini, ada video viral, isinya seorang pria dewasa ngerekam momen dia ketemu sama dua anak kecil. Kenalannya dari mana? Dari main Roblox. Yang bikin geleng-geleng kepala, dua anak ini datang ke rumah si pria buat main bareng. Dan lebih gilanya lagi, mereka dianterin sama bapaknya sendiri, yang habis itu langsung pergi gitu aja, ditinggalin. Video ini langsung bikin heboh dan mecah netizen jadi dua kubu. Kubu pertama ngasih tanggapan positif. Ada yang bilang, persahabatan cowok emang sesimpel itu, atau game emang bisa nyatuin siapa aja. Tapi, kubu kedua, ini yang panik. Mereka mikir, kok bisa sih orang tua ngizinin anaknya ke rumah orang asing, dan yang paling bikin merinding, gimana kalau cowok ini ternyata orang jahat? Nah, ini dia intinya. Ada yang berkomentar, untung abang-abangnya bukan kelihatan kayak orang jahat gitu. Kalimat ini tuh nunjukin banget betapa tipisnya batas antara aman sama bencana. Kali ini kebetulan aja aman, cuma karena beruntung. Tapi coba deh kita pikir, gimana kalau hari itu mereka lagi nggak beruntung? Dan jangan salah, kejadian ini tuh bukan kasus tunggal. Ini cuma puncak gunung esnya aja. Masalah yang sebenarnya jauh lebih besar dan lebih sistemik dari sekedar satu video viral. Sebenarnya, isu ini udah lama banget jadi sorotan. Media-media besar udah sering ngebahas. Bloomberg pernah nulis soal Roblox PDF problem yang ternyata beneran ada. Business Insider lebih belak-belakan lagi. Mereka bilang Roblox itu udah jadi sarangnya para predator. Saking parahnya, kasus predator di Roblox ini sampai punya halaman Wikipedia sendiri. Serius. Dan ini bukan cuma sekedar artikel berita lagi ya, masalahnya udah sampai ke pengadilan. Negara bagian Louisiana di Amerika Serikat bahkan sampai menuntut Roblox. Tuduhannya, gagal ngelindungin anak-anak di platform mereka. Ini udah nunjukin kalau masalahnya benar-benar serius. Tapi dari semua cerita ini, mungkin ada satu yang paling bikin kita nggak habis pikir. Cerita soal orang yang mencoba jadi pahlawan, malah dihukum sama platform yang coba dia bersihkan. Oke, kenalan sama YouTuber namanya Slap. Pertama, dia bikin konten buat ngebongkar predator di Roblox. Mulia banget kan? Kedua, usahanya berhasil. Dia sukses bantu nangkep 6 pelaku. Keren? Tapi, yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar nalar. Ketiga, akun dia malah di-ban sama Roblox. Dan keempat, seakan itu belum cukup, dia malah diancam mau dituntut secara hukum kalau nggak berhenti. Aneh banget. Ya persis kayak kata sumber kita, justru dia yang di-ban. Anjir aneh banget. Benar-benar absurd, orang yang niatnya baik, mau bersihin platform dari bahaya, malah disingkirin sama platformnya sendiri. Ini kan jadi pertanyaan besar. Sebenarnya prioritas Roblox tuh apa sih? Oke, dari video viral tadi, laporan-laporan media, sampai kasus YouTuber Slap yang ironis banget, semuanya mengerucut ke satu hal yang penting banget, kita semua harus waspada. Risikonya itu nyata banget, nggak bisa dianggap enteng. Predator ini pinter. Mereka bisa pakai iming-iming Robux atau pura-pura baik buat ngerayu anak-anak. Ujung-ujungnya apa? Ngajak ketemuan di dunia nyata. Dan disitulah bahaya yang sebenarnya dimulai. Terus, kita bisa apa? Pesannya jelas banget. Pertama, buat para orang tua, wajib hukumnya ngawasin anak pas lagi online. Kedua, tolong jangan kasih HP ke anak cuma biar mereka diem, tapi nggak diawasin sama sekali. Dan yang ketiga, ini tugas kita semua ya. Coba lebih peduli, cari tahu adik kita, keponakan kita, atau anak kita itu ngobrol sama siapa aja sih di internet.
Coba kita balik lagi ke video yang di awal tadi. Bayangin sejenak. Kalau aja abang-abang di video itu ternyata orang jahat. Ceritanya pasti udah beda, udah abis. Nah, ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar. Gimana caranya kita ngelindungin generasi penerus kita dari bahaya yang nggak kelihatan kayak gini?